bagus lagi dengan teknologi ya metaverse ini menjadi lebih asik, lebih sedap, lebih real ya. Karena 3 dimensi. Istilah metaverse ini bukan baru, tapi mulai diviralkan oleh si Mark yang punya Facebook karena dia ganti rebranding nama perusahaannya dari Facebook kepada Meta. Sehingga kalau saya buka WhatsApp pun ada tulisan apa? Meta gitu, karena WhatsApp itu udah miliknya Facebook. Istilah yang mulai dipopulerkan oleh si Mark, tapi teknologi sebetulnya sudah cukup lama ya. Salah satunya adalah Pokemon, itu sebetulnya teknologi berbasis 3D itu sudah metaverse juga. Nah, meta itu artinya melampaui, verse artinya alam semesta, melampaui alam semesta. Ini teknologi metaverse ini adalah teknologi masa depan dari internet, kata si Mark. Nah, mari kita lihat beberapa pandangan dulu, pendapat dari si Pokemon yang bukan si Pokemon, maksudnya John Hanke yang menciptakan Pokemon. Nah, Pokemon ini sendiri sebetulnya sudah menggunakan 3 dimensi juga yang metaverse. Ya, jadi dia yang juga sudah mendesain sebuah produk yang juga sebetulnya metaverse. Kenapa dia itu kok ngomong soal metaverse ini sebagai sebuah ancaman? Coba, ini yang dia ngomong kan. Dalam blognya menyebut metaverse adalah mimpi buruk distopian. Saudara pernah dengar kata utopia? Utopia? Nah, utopia ya. Utopia adalah mimpi mengenai sebuah masyarakat, impian mengenai sebuah masyarakat yang sungguh amat baik, aman, gak ada pencuri, perampok, gak ada orang miskin, semua kaya, semua happy, bahagia. Nah, jadi utopia itu mimpi orang mengenai surga, betul? Kayak begitu tuh. Nah, sebaliknya distopian ya kebalikannya gitu kan. Distopian adalah suatu keadaan atau kelompok masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sangat buruk ya. Itu ada wabah penyakitnya, teror dan seterusnya. Jadi kebalikan dari utopia tadi. Jadi ini nerakanya. Si Pokemon sebetulnya bilang gini. Metaverse itu adalah mimpi buruk distopian. Artinya gini, bukan surga yang akan terjadi itu, neraka bagi masyarakat dunia. Nah, kemudian Roger ini seorang investor dari Facebook di awal. Dia bilang itu adalah ide buruk dan fakta bahwa kita semua hanya duduk dan menyaksikannya seolah itu normal. Harus diwaspadai setiap orang. Kalau dianggap itu kan normal teknologi, ya. Semua teknologi mungkin awalnya kita pro dan kontra, lama-lama jadi biasa, betul? Nah, tapi ini ada peringatan. Jangan dianggap itu hal yang normal. Berarti ada something dong di balik metaverse, betul? Loh, yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong investor dari Facebook. Nah, kita perlu dengerin ini lagi, ini orang Google sendiri yang ngomong. Mantan CEO Google Eric Schmidt. Silakan, ada yang baca? Akan menimbulkan masalah baru bagi manusia. Lanjut. Ini pendapatnya ya, bukan pendapat saya. Ya, Anda mau bantah sama beliau lah. Kecerdasan buatan alias artificial intelligence AI sebagai dewa raksasa palsu. Ini bahaya. Saudara nggak ngerti hal ini, ya bisa masuk perangkapnya, bisa masuk kena propaganda iblis. Ya, ini menurutnya menciptakan hubungan yang tidak sehat dan parasosial. Jadi orang sudah mulai nggak terlalu suka berinteraksi dengan manusia secara fisik. Karena masuk ke dunia itu tuh memang keren. Jadi ngerinya itu adalah yang seksual juga bisa di situ. Loh, yang peneliti, yang pengembang di VR, metaverse itu dikerjain loh, dilecehin secara seksual. Orang masuk dunia metaverse, ketemu dia, melecehkan dia secara seksual. Wih, ngeri ya. Masih di develop aja udah kasusnya banyak. Loh, sekarang begini aja, WhatsApp, Facebook aja udah banyak kasus. Banyak penyalahgunaan. Apalagi
suami-suami akan punya istri metaverse. Lo nggak bisa masuk, istri nggak bisa masuk dia ke ruangannya dia bersembunyi di situ, dia lagi di rumah kok istri di samping. Lagi istri beneran di samping, tapi dia lagi pakai, emangnya istrinya ngintip itu masuk, nggak bisa. Jadi dia lagi hubungan seks sama perempuan itu secara virtual, istrinya nggak tahu di metaverse. Oh ngeri ini. Semua teknologi itu kan tergantung siapa yang pegang, gunakan toh, betul kan? Sama kayak pisau aja. Jadi saya nggak bilang nggak boleh pakai metaverse, tapi ini kita mesti tahu sudah dampak buruk. Kalau media sosial yang biasa, yang 1D, 2D atau berapa D itu ya, itu sudah makan korbannya banyak. Apalagi 3D, kita udah nggak lihat istri kita bagus-bagus, lihat di situ bagus-bagus, bisa diraba-raba soalnya. Oh ya kita ngomong orang dewasa ini. Wih saya ngeri, saya bilang, wih bahaya ini, kita para pendeta bisa masuk jalan dosa juga ini. Khawatirnya Pak, katanya lagi masuk gereja metaverse, kunjungannya ke nightclub. Loh, istri, kamu lagi ngapain? Aku lagi ikut gereja online metaverse. Tenang, ada hadirat Tuhan di sini. Ternyata, iya. Wih, bahaya kan? Dia ternyata lagi, ini dia, aduh Pak Bu, udah deh. Ini serius. Jadi ini ya kalau saya itu ya proteksi, kalau saya tuh punya ketakutan ya gimana ya anak-anak. Ya anak saya sudah besar, mereka ngerti lah apa yang baik dan buruk, mereka ngerti betul. Jadi saya sendiri itu betul-betul jaga kekudusan saya. Untuk melihat hal-hal begitu saya bilang gini, kalau saya aja bisa melihat anak-anak saya lebih jahat dari saya. Loh, iya dong. Itu sudah mau diganti dengan metaverse. Udah dibuang tuh handphone. Haleluya. Mari kita lanjutkan saudara. Ya ini betul-betul ini ancaman Pak, Bapak Ibu ya saudara ya. Jadi semoga nih jemaat semua ikut nih yang saya sedang bagikan. Karena ini kalau saudara kita nggak ngerti. Kita sendiri nggak antisipasi, kita nggak sendiri, akhirnya kita nggak tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri, betul nggak? Karena ini nggak main-main, yang ini saja. Wih, apalagi nanti kalau udah mulai metaverse. Mari kita perhatikan bahwa metaverse ini bukan hanya sebagai sebuah konsep dan produk teknologi. Tapi metaverse ini adalah sebuah filosofi, sebuah isme baru, sebuah pandangan baru, sebuah cara pandang yang baru, sebuah belief system yang baru, di mana orang mau menjadi Tuhan yang menciptakan realitasnya sendiri. Ya, kita nggak mau masuk dalam perangkapnya iblis. Ya, perhatikan di sini. Kalau saudara sebentar-sebentar belum puas, ada belum puas yang cukup positif, ya kan? Belum cukup, belum berharga. Nah ini hati-hati. Belum puas, belum cukup, belum berharga. Iya. Ini kan yang dikejar orang gitu, puas, enough, cukup. Dan berharga, keberhargaan diri ini dikejar orang. Orang rela apapun dia lakukan, bayar berapapun, kejar ini. Kemarin saya bilang sama anak-anak saya di mesbah, saya bilang, nih papa lagi nolong orang yang orang tuanya kaya raya, anaknya disekolahkan di tempat-tempat yang bagus dan sebetulnya anaknya cerdas, tapi sudah addict sama game online. Jadi itu kalau nggak bisa betah kalau ketemu orang lama-lama untuk ini tuh, pokoknya sebentar harus masuk ke ruangan. Kenapa? Karena dia nggak bisa, harus kembali ke itu sudah bius, sudah addict. Dia gemetaran kalau terlalu lama di luar,
dia harus kembali untuk main. Dan biaya yang dihabiskan untuk beli game itu berjuta-juta rupiah habis. Waduh, gue bilang ngeri ya. Ada satu yang murid X yang bawa juga anaknya ke rumah. Itu tuh baru ketemu orang langsung. Nah lo, mami bawa ke sini. Aku ngerti maksud mami ya. Mami maksudnya supaya orang itu layani gue kan. Tuh teriak di depan orang loh. Padahal baru ketemu saya di rumah. Kenapa? Anaknya udah edik, super edik. Game online. Waduh, ngeri. Saya bilang, aduh Tuhan. Ya saya bisa lihat sedikit misalnya pada anak-anak saya walaupun usia Gerald sedikit. Dia masih tetap seimbang, masih bisa seimbang untuk ada jam-jam di mana dia istirahat, dia masih bisa. Tapi dengan dia beberapa harus main itu beberapa jam itu saja, itu sudah membuat saya itu maunya berlutut di depan pintu kamar untuk berdoa. Serius, karena saya ngerti akibat buruknya. Tapi kita juga gak bisa terlalu ngiket anak pakai rantai lalu gak bisa juga. Bagian kita sebagai orang tua adalah doa habis-habisan buat anak, perang habis-habisan buat mereka. Tapi juga ngomong tentu, kita ngomong tentu. Didik, mereka harus tahu bahwa apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, apa yang bermanfaat gitu. Karena ini demi masa depan mereka, dan kalau mereka gak jadi sesuatu ya kita juga yang susah kok. Ya paling susah kita orang tua, bukan mereka sebetulnya. Jadi ini memang kerja keras kita Bapak Ibu ini supaya saudara kita ini bisa menyiapkan generasi kita jauh lebih baik dari kita. Nah hati-hati kalau saudara ini masalah orang belum puas, belum cukup, belum berharga ya. Nah ini yang sedang dialami oleh generasi kita. Sebentar-sebentar bosen, boring ya kan. Itu anak-anak sekarang tuh sebentar ngomongnya apa? Boring, bosen. Itu apa? Kecenderungannya nggak puas. Wah ini bahaya. Jadi generasi kita ini generasi yang cenderungnya labil, secara mentalnya tuh nggak kuat. Kemarin kita bahas strawberry generation. Generasi strawberry itu lembek, mentalitasnya itu nggak kuat, nggak tahan tekanan. Mudah nyerah. Ini generasi hari ini saudara. Perhatikan, janganlah kamu mengasihi, ini saudara solusi. Bagaimana supaya kita ini bisa mencegah diri kita, melindungi diri kita, anak-anak kita. Ya supaya jangan sampai kena perangkap daripada propaganda iblis. Kita baca bersama 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka apa saudara? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Nah lo, keinginan mata yang ketiga bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari siapa? Dari dunia ini ya, dunia bicara dari iblis. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara, formula ampuh untuk kita punya jiwa yang baik dan sehat, hidup berkemenangan terhadap propaganda iblis hari-hari ini adalah saya berikan kepada saudara formula ini, Meta Virtuous Reality, MVR.